الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Dzar. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang diberikan oleh Allah yang merupakan janji-janji Allah kepada orang-orang yang salat. Maka dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fi asy-syita wal waraqu yatahafat. Kata Abi Dzar, ketika Nabi SAW keluar di musim syita, di musim dingin, di musim gugur, wal waraqu yatahafat, daun-daun berguguran. Fa'akhadha bighusnin min syajarah. Kemudian Rasul mengambil beberapa helai daun tersebut yang gugur. Qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qultu, kemudian Abu Dzar mengatakan, labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, aku mendengar panggilanmu wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innal abdal muslim la yusalli as-salah yuridu biha wajha Allah fatahafat anhu dhunubuh kama tahafat hadzal waraq an hadhihi asy-syajarah. Kata Nabi SAW, innal abdal muslim, sesungguhnya seorang muslim, la yusalli as-salah, dia mendirikan salat. Para ulama menjelaskan orang yang dianggap mendirikan salat adalah jika dia memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam salat. rukun-rukun di dalam salat.
Bahkan Syekh Saleh Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memasukkan tentang kekhusyuan di dalam salat, sehingga semakin kita sempurna di dalam mendirikan salat, maka semakin sempurna kita dapatkan atas apa yang dijanjikan oleh Allah. Sifat-sifat di dalam salat, maka butuh belajar jemaah. Karena sebagian anda lihat di antara kita masih mengkandaskan sikunya di lantai ketika sujud. Itu butuh, adakah penjelasan dia? Kalau di Syekh Albani menjelaskan, Nabi SAW mengangkat lututnya, mengangkat sikunya. Maka itu bagian dari sifat di dalam salat, agar kita benar-benar sempurna mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Seperti dalam hadis ini, sesungguhnya seorang hamba, seorang muslim yang mendirikan salat, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, kekhusyuannya, yuridu biha wajh Allah, yang dia mendirikannya, menunaikan salat itu tidak lain menginginkan hanya wajah Allah. Berarti ikhlas. Karena salat adalah perkara ibadah, maka setiap ibadah harus niatnya sesuai dengan jalurnya. Kalau bisnis, ketika seseorang berbisnis, jalurnya adalah untuk harta, silakan. Untuk dunia, silakan. Tapi ini adalah bentuk ibadah, maka jalurnya adalah mengharapkan apa yang di sisi dari Allah. Bahkan jangan sampai melakukan sebuah ibadah harusnya jalurnya mengharapkan apa yang di sisi Allah atau mengharapkan akhirat, namun dia harapkan dunia, berarti tidak sesuai dengan jalurnya. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tauhid, bisa saja jatuh hukum kesyirikan jika rusak niatnya di dalam ibadah. Baik. Yuridu biha wajh Allah. Ketika kita mendirikan salat sesuai dengan kita tunaikan dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibnya, kekhusyuannya, kemudian niat kita hanya karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Fatahafat anhu zunubuh, berguguranlah dosa-dosanya. Kama tahafat hadzal waraq, sebagaimana gugurnya daun-daun ini, an hadhihi syajarah, dari pohonnya. Abu Dzar melihat daun itu gugur. Bahkan Nabi mengambil beberapa helai daun tersebut. Di waktu seperti itu, di momen seperti itu, Nabi mengatakan, orang yang salat sebagaimana kita sampaikan tadi, jelaskan, itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana daun-daun ini gugur dari pohonnya. Subhanallah. Juga Nabi SAW mengatakan, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud.
fa innaka la tasjudu lillah sajadatan, karena ketika kita sujud satu sujudan saja, illa rafa'aka Allahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajat kita satu derajat. Satu sujud kemudian diangkat derajat kita satu derajat. Wa hatta biha anka khati'ah, satu sujud juga selain dari diangkat derajat kita satu sujud, Allah juga menghapuskan dosa kita satu dosa. Maka hibati fillah, ini keutamaan, ini merupakan targhib, merupakan motivasi agar kita benar-benar di dalam mengerjakan solat itu, benar-benar kita di dalam menunaikan solat itu. Kalau kita benar-benar menunaikan solat tersebut, setiap solat kita kerjakan dengan sesuai apa yang dijelaskan oleh para ulama, bagaimana sifat-sifatnya, kemudian bacaan-bacaannya, kekhusyuannya, bahkan disebutkan ihdarun niyyah, menghadirkan hati di dalam mengerjakan salat tersebut. Itu bisa juga sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Secara otomatis salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau benar dalam melaksanakan, maka kalau ada orang salat tapi perbuatan keji mungkar tetap dilakukannya, berarti ada kesalahan di dalam mengerjakan salatnya. Semakin bagus salat seseorang, semakin sempurna salat seseorang, semakin bagus akhlak seseorang, semakin bagus sifat seseorang, dan semakin sempurna pahala ganjaran apapun yang dijanjikan oleh Allah di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ahibati fillah, ini saja kita sampaikan. InsyaAllah setiap hari Rabu dan Kamis ba'da subuh, pekan pertama sampai pekan ketiga, InsyaAllah kita diamanahkan menyampaikan beberapa satu hadis. Lalu hadis itu kita lihat penjelasan para ulama, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberikan oleh Allah keberkahan hidup kita, keberkahan waktu kita, keberkahan umur kita, keberkahan ilmu kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita, sehingga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas atas seluruh amal yang kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita. Ya saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.